meringankan beban kita dan juga tanggung jawab kita terhadap anggota lainnya. Jadi kita tidak memikul sendiri bebannya, sehingga cenderungnya kecil untuk terjadinya burnout. Yang keenam, ada kesempatan mungkin kita lebih enggan untuk mengambil resiko, untuk memutuskan sesuatu gitu. Tapi dengan kita berada dalam tim gitu, Selamat malam semua siswa SMK Bina Informatika Bintaro. Malam ini saya akan menyampaikan materi Conflict in Organization. Semoga materi ini bisa menambah materi di LDK malam ini. Nama saya Irmawan Rahyadi. Saya dosen di Binus University. S1 saya di University of Indonesia, S2 saya di Charles University, dan S3 saya di Brunei University. Oke. Tadi sudah kita lihat bersama conflict in organization seperti urutan baju yang kita gantung di lemari kita masing-masing. Berbeda warna seperti ini misalnya. Tetapi mereka mempunyai jenis dan bentuk yang sama. Begitu juga kita dalam organisasi. Dalam organisasi banyak sekali warna yang berbeda, pikiran yang berbeda, isi otak yang berbeda, dan kepribadian yang berbeda. Kemudian yang paling penting adalah illuminate the conflict. Artinya kita menggarisbawahi konflik ini sebagai opportunity, sebagai peluang untuk berkembang secara personal maupun secara organisasi. Sebenarnya konflik sendiri bukan hal yang negatif, sangat bisa menjadi hal yang positif. Karena jika terjadi konflik, coba kita lihat sendiri di gambar ini. Jika terjadi konflik, proses kreativitas itu muncul. Proses inovasi juga muncul. Dan pasti nanti ada negosiasi untuk mengembangkan, untuk memperbaiki. Dan itulah yang kita sebut dinamika dalam organisasi. Okay. Nah, bagaimana strateginya? Strategi yang saya bisa sampaikan di sini apa yang disebut dengan light. Light yaitu sama dengan yang tadi di slide sebelumnya, illuminate, yaitu menyinari, memandang konflik sebagai sesuatu yang positif, peluang untuk berkembang. Ya. Light ini juga sesuatu yang menyinari kan. Sinar itu jika berlebihan akan membakar, tapi jika pas sesuai akan menyinari, menerangi. Pertama, L pertama adalah listen. Mendengarkan itu lebih penting daripada menyampaikan. Kemudian invite. Invite itu artinya merangkul, mengundang semua ide dari berbagai macam pikiran yang berbeda. Dan saya yakin semua anggota suatu organisasi pasti akan memiliki ide yang berbeda. Jadi jangan biarkan ide-ide tersebut tidak terundang, tidak diterima. Kemudian generate. G-nya adalah generate. Oke. Generate ini adalah membangun. Dalam artian membangun tempat berinteraksi, tempat berkumpul, tempat berkomunikasi yang positif. Oke. Kemudian yang H-nya adalah home. Hone itu artinya adalah mengembangkan. Jadi mengembangkan
kesadaran bahwa kita ini berorganisasi loh, bukan milik pribadi, bukan milik ketua, bukan milik sekretaris, bukan milik pembina. Organisasi itu adalah milik bersama. Nah, kesadaran tersebut harus dibangun, ditanamkan, pohon. Kemudian berikutnya adalah think. Think itu artinya berpikir. Saya arahkan berpikir ini bukan hanya berpikir untuk mencari solusi permasalahan di organisasi, permasalahan personal, tetapi juga berpikir bagaimana kita bereaksi terhadap suatu komunikasi. Jika kita berkomunikasi dengan partner komunikasi kita di organisasi, kita harus selalu berpikir bagaimana jika saya merespon komunikasi tersebut dan bagaimana reaksi dari pesan yang saya sampaikan. Jadi harus berpikir bagaimana reaksi dan emotional reaction dari lawan atau partner komunikasi kita. Jadi light ini itu adalah strategi untuk mengelola konflik dan bisa dilatih. Mungkin nanti setelah sesi ini, setelah materi ini, teman-teman mahasiswa saya nanti bisa mengarahkan untuk melatih ini, atau ada aktivitas lain yang bisa mempergunakan kelola konflik seperti ini ya. Kelola konflik seperti ini, yaitu listen, invite, generate, hone, dan think. Kalau secara singkatnya adalah light, yaitu sinar. Oke. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain.